ada. Kalau saya buktikan ada, berani nggak ada potong kepala Anda? Undang-undang dasar, coba cari, ada enggak? Saya bilang kan undang-undang dasar, Bik. Kan Dulu, bedakan undang-undang sama hukum, kawan. Undang-undang itu levelnya di bawah. Kita itu tidak pernah ada setia kepada undang-undang. Setia kepada apa? Konstitusi. Undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar itu hukum, betul. Ya, udah, dua dulu ya. saya langsung ya supaya nanti bisa ini. Jadi begini Pak Ponto, saya tadi agak rancu masalah doktrin sipil dengan doktrin militer tadi ya. Memang pada kenyataannya ada doktrin yang dibentuk oleh sipil, ada doktrin yang dibentuk oleh militer. Tetapi bukan rasiokianya semua yang kita pakai ini harusnya doktrin bersama Pancasila yang kita sepakati. Kedua, kemarin kan Pak Ponto ada jelaskan kepada kita, ada Pancasila dalam perspektif Golkar, Pancasilanya P3, Pancasilanya PDIP, Pancasilanya bahkan Pancasilanya Khilafah. Nah, kalau kita tidak punya kesamaan doktrin, walaupun ada undang-undangnya, tapi undang-undang ini kan harus dijelaskan dengan doktrin. Bagaimana kita bisa mengerti ini Pancasila versi apa yang diundang-undangkan? Karena undang-undang hanya menyebutkan Pancasila tanpa ada Pancasila yang mana nih? Ternyata tiap kepala punya Pancasila sendiri. Dan bukankah itu kita perlu sebuah doktrin yang pasti tentang sebuah sumber yang sama? Nah ini kayak saya kira ini buat Pak Jenderal Tobing dengan Mbak Ponto nih harusnya yang matangkan lagi nih. Ini siapa dulu? Karena ini masalahnya kalau Pak Ponto bilang ayam sama telur, kalau saya bilang bukan ayam sama telur. Tapi ini memang harus diputus mata rantainya. Kita mau putuskan, kita mau Pancasila yang ini. Kalau nggak bubar Pak negara Pak, nanti bisa bunuh-bunuh militer sama sipil. Tadi kan ada doktrin militer, doktrin sipil beda. Wah, bunuh-bunuhan kita, Pak. Terus kedua, ini doktrinnya P3 dengan Golkar, dengan PDIP, gitu-gitu. Wah, repot, Pak. Walaupun kemarin Pak Jenderal saya setuju ya dengan dulu keterangan Pak Jenderal Tobing dulu sekali ya. Mengapa bisa satu Jepang? Mengapa bisa Inggris bisa sama? Karena gurunya sama. Nah, kita ini gurunya beda-beda. Nah, itu yang membuat kita bunuh-bunuhan sekarang ini. Nah, saya kira begitu ya. Nah, dan ini yang saya tanyakan kepada kedua jenderal ini ya. Jadi kedua jenderal ini yang mudah-mudahan bisa mengklarifikasi kepada rakyat jelata. Silakan. Saya ngomong dulu ya. Ya, boleh. Jauh kali menyimpang. Silakan. Itu yang dia pamerkan tadi itu doktrin atau apa? Undang-undang. Jadi begini, Pak Ponto, Anda menyampaikan itu tadi semua doktrin intelijen, cumeku. Ya, tapi Anda bilang, oh yang disampaikan Tobing itu baru artinya memang belum saya jelaskan. Saya pengen tahu sampai di mana pengetahuan Anda tentang doktrin. Nanti saya jelaskan. Tadi ada intelijen strategis, ada intelijen taktis. Itu kuno. Sekarang ada intelijen gabungan. Ada intelijen gabungan di antara taktis dan strategis. Itu makanya ada komando gabungan. Nah, di Kodam itu ada Asintel. Tapi di Mabes Angkatan itu nggak ada Asintel, cuma ada Aspam. Anda kan pernah jadi Aspam. Kenapa Aspam tidak Asintel? Jadi yang Anda jelaskan itu semua tadi doktrin. Nah, aneh kan? Kau bilang doktrin bisa ditolak. Ya boleh aja, undang-undang bisa tolak nggak? Saya kasih tahu Anda. Undang-undang pertahanan itu diobok-obok kan? Sekarang ada Dewan Pertahanan Nasional, ada nggak? Ada di undang-undang, tapi dikerjakan nggak? Nggak dikerjakan. Ada Dewan Pertahanan loh ya, Pertahanan Nasional. Jangan bilang nggak ada undang. Jangan bilang kata-kata nasional nggak ada. Kalau saya buktikan ada, berani nggak ada potong kepala Anda? Undang-undang dasar, coba cari, ada enggak? Saya bilang kan undang-undang dasar, Bing. Cari enggak? Iya, nanti saya buka. Ada ekonomi nasional. Ada ekonomi nasional. Cari di undang-undang dasar, ada enggak? Sekarang begini, kalau ada nanti gimana? Coba cari. Pasal berapa? Kasih tahu dulu. Nanti saya cari. Kemarin udah saya baca. Pertahanan, dalam pertahanan loh ya. Lah, aku bilang dalam pertahanan. Ada. Tolong bukan undang-undang dasar. Dalam undang-undang dasar ada enggak? Undang-undang dasar itu dibuat simpel. Loh, dibuat makanya simpel. Tunggu dulu. Anda tadi yang Anda jelaskan itu doktrin semua. Dan Anda salah. Terserah. Mau dibilang doktrin atau tidak, kan aku nggak bilang. Bagi kita itu prinsip. Kan bagi suka-suka kita. Yang tadi cuma
cumemu. Nah, satu Lah lagi iya, itu salah kan kau ya. prinsip. Tenang dulu, Itu kan saya kasih prinsip. tahu ya, tolong ya di sini. Saya tadi nggak mau bicara sebenarnya kalau ada Ponto, karena nggak satu frekuensi. Ya pasti Nah, satu beda aja. lah. Nah, sekarang Ya, begini ya, pasti beda. fungsi intelijen. Tunggu dulu, fungsi intelijen. Itu kok Anda bilang tadi Litbanggal, fungsi Ya intelijen. litbanggal lah. Tunggu dulu, itu kegiatan. Dengar, fungsi Ya intelijen. sudah. Saya beritahu Anda dulu. Dengar dulu dong. Saya ngomong apa nggak ini, Pak Paul? Ya ngomong aja. Ya, ini Pak Jenderal Toping dulu. Ya. Pak Jenderal tadi ada kirim foto, fotonya mau ditampilkan juga nggak Pak Jenderal? Apa ini ya? Tadi ada kirim foto apa intelijen itu mau ditampilkan atau tidak? Boleh, biar tahu. Nanti begini dulu, tapi saya jelaskan dulu apa yang disampaikan Oke. dia. Fungsi intelijen adalah memberi keterangan, memberikan intelijen secara terus-menerus, diminta atau tidak diminta. Udah salah dia berdasarkan perintah. Kemudian intelijen, fungsi intelijen kedua adalah membuat perkiraan intelijen secara terus-menerus, diminta atau tidak diminta pimpinan. Memberikan saran tentang intelijen kepada pimpinan, diminta atau tidak diminta. Tetapi intelijen tidak boleh mengambil keputusan. Tidak boleh mengambil keputusan karena dia staf, tidak berpribadi. Yang bisa mengambil keputusan adalah Panglima. Jadi bukan harus perintah, enggak. Kalau itulah makanya tadi yang ditanya oleh Pak Robert, bagaimana mau mengantisipasi kalau menunggu perintah? Ini kesalahan besar ini ya. Jangan ajarkan yang salah. Kemarin dia bilang, wah yang salah itu yang memberikan perintah. Loh enggak. Itu keliru. Sekarang begini ya, kalau kita lihat, kita jujur aja lah. Tadi dia membahas, Pak Ponto tadi membahas Musa. Ya, Musa yang memerintahkan 12 orang itu, 10 dihukum. Saya tadi udah sampaikan, yang 10 itu pesimis. Tapi yang 2 ini optimis. Kenapa si Yosua itu optimis? Karena dia percaya bahwa tanah itu yang mau diambil itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tanah Kanaan. Jadi dia percaya, bayangin ya, tulah. Sudah tulah, tambah lagi yang di Mesir itu Firaun. Ada tulah. Ya, kemudian ada lagi melewati Laut Merah. Si Yosua itu, dia yakin. Dan hati-hati ya, antara intelijen sama mata-mata. Nah, ini pengintai sama mata-mata itu beda. Sama orang intelijen. Jadi jangan salah. Jadi kalau saya lihat, yang 10 orang itu tidak percaya kepada kekuatan Tuhan. Tapi yang 2 ini optimis. Karena dia sudah melihat bagaimana laut itu dibelah. Bagaimana Tuhan bilang, perintahkan Musa bahwa tanah Kanaan itu tanah perjanjian. Tetapi kenapa Musa tidak boleh melihat tanah perjanjian? Jawab dulu. Kenapa Musa tidak diizinkan Tuhan melihat tanah perjanjian? Karena dia sendiri tidak percaya sama Tuhan kan? Karena mengirimkan intelijen. Itu jangan salah. Hati-hati kita bicara Bible ya. Artinya apa? Yang 10 orang itu tidak bertuhan sebenarnya. Yang 2 ini bertuhan. Hati-hati ya. Jangan membahas yang tidak jelas. Orang jadi kabur. Nah tadi yang dia sampaikan cumemu, intelijen strategis, intelijen taktis. Sebenarnya ada lagi intelijen di perkembangan peperangan modern itu ada intelijen gabungan. Gabungan paduan. Emangnya mempertahankan negara ini cuma militer? Oh tidak. Itu makanya ada Hankam Rata, doktrin Hankam Rata. Besok akan saya jelaskan doktrin Hankam Rata. Cuman, tadi ada si Siol bilang, Siol bilang, lu kami di sipil kok nggak pernah diajarkan doktrin. Ya karena nggak mau wajib militer. Karena nggak mau wajib militer. Kalau semua mau wajib militer, diajarkan doktrin. Bela negara itu bukan doktrin. Saya mau tanya, jadi jangan paradok lah Pak Ponto, karena kita tidak satu jiwa. Tolong tayangkan nanti apa artinya doktrin bagi bangsa ini, seperti Pancasila. Itu jantungnya negara. Antara negara dengan nasional beda. Saya beritahu ya, negara itu ada batasnya. Tapi kalau nasional, tidak ada batasnya. Contoh, kasus Somalia. Itu negara? Enggak. Itu masalah nasional. Karena ada di doktrin diatur ajas teritorial. Ajas nasional. Jangan bilang nggak ada kepentingan nasional. Ini orang udah lulus lemana sama saya, kok nggak ngerti national interest. Semua negara punya kepentingan nasional. Nanti kalau saya buktikan ada kata nasional di Undang-Undang Dasar, berani nggak dia potong kepala? Saya mau jujur aja, makanya saya nggak berani menyampaikan kebenaran. Kalau negara ada batasnya, nasional di luar batas. Itu makanya ada duta besar di sana. Hati-hati, itu mewakili nasional kita. Nah, doktrin nasional, dia bilang kemarin awal nggak ada doktrin sipil. Nggak ada doktrin agama ada doktrin partai politik, ada doktrin ekonomi, ada doktrin kesehatan. Orang kesehatan itu ada ajaran,
yang diyakini juga sama mereka. Ya, contoh. Bagaimana dia tahu kalau itu vaksin harus disuntikan? Ajaran, itu doktrinnya mereka. Dan mereka disumpah loh. Dokter itu disumpah. Karena saya punya adik dokter ya. Dan anaknya 3 dokter. Mantunya 2 dokter. Coba bayangkan. Jadi saya diskusi juga sama adik saya. Kamu ajarannya apa? Ada doktrin kesehatan. Tetapi bicara masalah pertahanan dan keamanan, itu harus dikoordinasikan sama Badan Koordinasi Intelijen. Kenapa dirubah-rubah? Nanti saya jelaskan bagaimana doktrinnya, doktrin intelijennya CIA, bagaimana FBI, ya bagaimana doktrin-doktrin Inggris ini. Nanti saya sampaikan. Ya karena Pak Ponto nggak sekolah dia. Kalau saya sekolah kan saya bilang, jangan dikira saya kalau nggak jadi KBS saya nggak tahu intelijen. Justru pertanyaannya harusnya begini. Kenapa Musa mengirim 2 tim? Kenapa Musa mengirim 2 tim? Kenapa Musa mengirimkan intelijen? Bukankah itu salahnya dia? Karena dia tidak percaya sama Tuhan. Jangan salah. Itu sebabnya dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Hanya melihat saja. Karena kesalahan, tidak percaya sama Tuhan. Tunggu dulu. Jangan bicara Bible ya. Doktrin teologi lain lagi. Ini bicara doktrin militer. Tetapi Yosua yakin dia. Laut Merah aja pecah kok. Dibelah. Dan dia sudah melihat bagaimana tulah kepada Firaun. Bagaimana orang Firaun mati. Masa menghadapi Filistin yang kayak begitu aja nggak apa. Makanya yang 2 orang ini optimis. Kan tadi udah saya bilang. Hati-hati loh. Fungsi intelijen fungsi komando. Dia harus memberikan keterangan secara terus-menerus. Diminta atau tidak diminta. Bukan atas perintah. Karena atas perintah tadilah Pak Robert. Akibatnya kita tidak responsif. Tidak proaktif. Jangan salah. 9 komponen strategis itu doktrin apa bukan? Itu doktrin Amerika dipakai. Saya kan udah bilang, Amerika cuma 8, Indonesia nambahin 1, seolah-olah lebih hebat gitu. Nanti saya buktikan, itu doktrin, ini paradok ini. Jangan begitu dong. Kita harus bicara, ada referensi dong. Mana referensinya? Ajaran Anda tadi. Doktrin juga. Jadi paradok. Nah, kemudian, beliau dari awal tidak ada doktrin sipil, hanya doktrin militer. Oh, saya kan bilang, nanti akan saya jelaskan sini. Doktrin nasional itu seperti apa? Nah, inti doktrin nasional itu adalah doktrin Hankam Rata. Doktrin Hankam Rata. Makanya Pancasila itu diambil dari mana? Digali dari kearifan lokal. Itulah menjadi pertahanan kita. Kita ini sekarang under attack. Indonesia under attack. Attack di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial budaya, semua kita. Pertahanan juga keamanan. Semua dikontrol. Dikontrol oleh siapa? Ya, itu yang harus dijawab sama intelijen. Tapi besok saya buka. Ya, saya buka. Atau kan saya bilang dari kemarin. Intelijen itu memberikan keterangan. Diminta atau tidak diminta, sampaikan ke presiden. Kalau saya dulu, kita dulu ya, kepada Panglima atau pada Komandan Batalion, jam 6 pagi data intelijen itu sudah sampaikan. Pada Sarapa juga, Komandan, ini ada. Tadi bilang teritorial nggak ada intel. Intel teritorial itu ada. Itu makanya lengkaplah sekolah itu. Ya tanya Pak SBY sana. Ada namanya intelijen teritorial. Makanya Terin Batmin namanya. Anda nggak pernah ikut latihan. Makanya lihat riwayat hidup saya. Itu ada pelatih inti Terin Batmin. Teritorial Intelijen Combat. Jangan dibilang nggak ada. Jadi kenapa di Korem itu ada kasih intel? Kenapa di Kodim ada pasi intel? Semua sudah struktur. Mereka itu harus memberikan keterangan. Secara terus-menerus, tidak tunggu perintah dari Bais. Enggak, Bais malah nggak tahu apa yang ada di lapangan. Belum tentu tahu dia. Karena yang menguasai itu di desa itu Babinsa. Ada orang, nah di Kodam itu ada Satgas, namanya Denintel. Detasemen Intelijen. Itulah yang mencari keterangan, tidak tergantung kepada Bais. Dan tidak menunggu perintah dari Panglima TNI. Ini udah salah ini. Jangan mengajarkan yang diajarkan doktrin, tapi dia tidak percaya doktrin. Katanya menolak doktrin. Waduh, kacau ini udah. Pemikiran kita jadi kacau ini bikinnya. Saya mau jelaskan nanti ya. Saya memang sengaja, saya tidak jelaskan secara rinci. Besok saya jelaskan secara rinci. Apa yang dipakai Bais, seperti 9 komponen salah, itu doktrinnya Amerika. Jangan salah, bukan hanya Amerika. Inggris juga pakai itu, Prancis juga pakai itu. Nah sekarang kalau mau tanya apa Yusuf Kala, tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, tanya aja
atannya Amerika di sini. Intelnya Amerika itu ada di sana. Tanya aja. Kalau saya bisa saya tanya. Karena saya dekat sama mereka. Walaupun saya bukan orang intel. Nanti saya tunjukkan. Jadi jangan salah. Apa yang disampaikan itu doktrin kok. Dari mana sekarang? Apakah kita belajar dari undang-undang? Ada intelijen strategis. Ada intelijen taktis. Sekarang aja lihat ya. Pak Paul kebetulan ada di Jerman. Di Jakarta sekarang ada yang aneh. Kok tiap hari ada hujan? Padahal ini bulan Agustus. Ada apa? Ada apa ini? Hujan terus-menerus. Ya saya kebetulan di Serpong ya. Hujan terus ini. Hampir tiap hari hujan. Ada satu hari tidak ada. Tapi lebih banyak hujannya daripada. Inilah cuaca. Siapa yang mempelajari iklim dan cuaca ini? Di mana diajarkan? Di undang-undang. Waduh. Tunggu dulu. Bedakan undang-undang sama hukum, kawan. Undang-undang itu levelnya di bawah. Kita itu tidak pernah ada setia kepada undang-undang. Setia kepada apa? Konstitusi. Undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar itu hukum. Betul. Itu hukum. Tapi undang-undang tidak hukum. Sekarang katanya melanggar undang-undang saya kena sanksi. Tidak. Kalau melanggar konstitusi, iya. Kalau melanggar konstitusi, iya. Itu Ali Buto dipenggal kepalanya gara-gara melanggar konstitusi. Semua rakyatnya setuju kan? Tapi kalau melanggar undang-undang belum tentu. Paling kena sanksi. Saya lah sekarang. Kalian bikin undang-undang vaksinasi. Saya nggak mau vaksin. Boleh nggak? Saya sanksi apa? Masuk penjara. Siapa bilang? Hati-hati menjelaskan hukum ya. Ini orang ngerti hukum apa enggak ini? Nanti besok saya jelaskan apa itu hukum. Kemudian militer. KUHP. KUHP apa namanya? Nah, kitab hukum. Pidana. Kalau hukum iya. Tapi militer juga ada aturan hukumnya. Atasan yang berhak menghukum. Ada lagi kalau dia melanggar. Ada mahmil. Ya, ada mamilti. Ada dia dipecat. Semua kan ada. Makanya tentara tidak mau dibawa ke pengadilan umum. Nggak mau. Karena ada aturan main. Ya. Jadi aneh dijelaskan doktrin, tapi anti sama doktrin. Udahlah, Anda ini saya sanksi. Anda belajar intelijen hanya Atan. Kalau saya bukan dari Atan, tahu nggak? Saya sekolah. Ya. Sekolah di Inggris. Masalah intelijen juga. Iya. Anti dan counter terrorism. Nanti kita tayangkan lah. Suruh orang Bais, bisa nggak bikin konsep anti dan counter terrorism? Kalau saya sekolah. Bahkan ikut latihan. Bagaimana mereka, kalau Inggris masih ada negosiasi. Tapi kalau Rusia, no comment. Tidak ada negosiasi. Amerika juga nggak ada negosiasi. Kalau kita masih ada negosiasi. Makanya ada deradikalisasi lah ini. Kalau Amerika, no comment. No comment. Makanya ini kita analisa lah besok. Kesalahan Joe Biden. Apa? Karena intelijen. Sekarang lagi rame kan? Intelijen disalahkan di Amerika. FBI, CIA disalahkan. Lihat Donald Trump. Coba baca dengar. Kegagalan. Intelijen fail menjelaskan kepada Biden. Karena ada negosiasi dengan Taliban. Joe Biden merasa itu benar. Karena nanti katanya si Taliban ini tidak akan membunuh. Tidak akan dengan Al-Qaeda, tidak akan dengan ISIS. Tapi lihat sekarang. Tapi kan saya bilang kemarin, skenario di militer ada doktrin namanya counter attack. Makanya jangan heran, sekarang resikonya Pak Biden, ini dia bisa di-impeach. Tapi dia buru-buru mengirimkan lagi pasukan ke sana kan? Lihat, dia mengirimkan lagi pasukan ke sana. Dan dia mungkin mengirim pasukan akan membantu siapa? Sama si Masud itu, yang dari yang menguasai Panjir. Ya, karena Panjir itu selama ini belum bisa dikuasai Taliban. Tadi itu berapa? 300 Taliban mati. Ikutin intelijen itu. Intelijen. Nah, apakah presiden menunggu intelijen dari Bais? Apakah menunggu dari BIN? Oh, tidak. Apa menunggu dari sana? Makanya kalau saya jadi komandan, saya akan kirim juga 2 tim. Pak Beni juga dulu selalu begitu. Ya, coba ini bisa dipercaya nggak mereka? Tapi ada yang tim yang sudah dipercaya betul. Jangan nggak usah ngomong Bais lah. Kontrol, sorry aja. Ya, yang kau jelaskan tadi doktrin kok itu tertulis cumemu cuaca medan musuh. Malah sekarang sudah
sudah berubah. Ini kalau mau jelas tentang intelijen, panggil aja Pak Hendro Priyono yang makan garam di intelijen.